Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1616. Bahkan Tuan Tua Wade tercengang. Stephen berkata dengan dingin pada saat ini. Saya tidak pernah berpikir untuk membiarkan Tuan Muda Charlie kembali. Saya hanya memberitahu Anda secara objektif. Tuan Muda Charlie hari ini tidak kalah dengan ayahnya yang begitu kuat di East Cliff saat itu. Mengenai masalah pernikahan, itu adalah Tuan yang direkomendasikannya, bukan aku. Selain itu, Anda tidak perlu takut di sini. Tuan Muda Charlie tidak ingin kembali sama sekali. Dengan apa yang saya ketahui tentang dia, bahkan jika saya berlutut dan memohon padanya, dia tidak akan mau kembali. Dan dia tidak akan meninggalkan istrinya dan pergi dengan pernikahan keluarga Schultz. Ketika semua orang mendengar ini, mereka merasa lega. Tidakkah akan kembali? Itu akan lebih baik. Orang tua Wade membukakan matanya sedikit. Setelah berpikir sebentar, dia berkata dengan serius, "Sebenarnya, saya pikir jika Charlie kembali, mungkin dia bisa menikahi Sophie dengan sukses." "Bagaimana mungkin?" Clayton berkata. Mata keluarga Schultz lebih tinggi dari atas, dan cucu dari keluarga Wade yang luar biasa seperti Felix mungkin tidak dapat melakukannya. Dia adalah orang vulgar yang telah berada di luar selama bertahun-tahun. Mengapa dia harus membuat keluarga Schultz memandangnya? Orang tua Wade memandang Clayton dengan dingin dan tersenyum. Clayton bergidik melihat lelaki tua itu, dan merasa bahwa lelaki tua itu sepertinya melihat melalui pikiran sekaligus. Tuan Wade tahu betul di dalam hatinya bahwa alasan Clayton meremehkan Charlie di sini adalah karena dia takut Charlie akan benar-benar kembali. Dan terlebih lagi Charlie akan benar-benar setuju untuk menikah dengan keluarga Schultz. Diremehkan karena takut, tampaknya bisa diterima. Tapi sebenarnya itu hanya untuk menyembunyikan ketakutan batinnya. Yang lain juga setuju saat ini. Alasan semua orang sangat sederhana. Tidak lebih dari itu Charlie dibesarkan di lingkungan yang sederhana dan tidak layak untuk keluarga Nona Schultz. Caleb berkata dengan sinis, "Ayah, meskipun Charlie adalah putra dari saudara laki-laki keduaku, dia selalu disebut pecundang selama bertahun-tahun. Seorang pecundang, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan gadis manis seperti Sophie?" Melihat semua orang keberatan, Tuan Wade memancarkan dingin, dan berkata, "Apakah kalian tahu bahwa Ibu Sophie, cucu perempuan tertua dari keluarga Schultz, ekosistem untuk menemukan hidup dan mati bagi Curtis? Dia mengejar Curtis selama bertahun-tahun. Jika Curtis mengangguk, dia adalah cucu kedua dari keluarga Wade. Sampai hari ini, dia juga pergi ke makam Curtis setiap tahun untuk ziarah." Semua gempar. Hanya pada saat inilah Clayton mengingat peristiwa masa lalu itu. Saat itu, Curtis, di seluruh East Cliff, benar-benar keberadaan mahkota di atas kerumunan. Dia tidak tahu berapa banyak putri keluarga kaya yang ingin menikahinya dalam mimpi mereka. Bahkan banyak juga yang berharap menjadi kekasihnya. Di antara mereka, Ibu Sophie dan cucu perempuan tertua dari keluarga Schultz. Saat itu, banyak pria yang sangat cemburu pada Curtis, termasuk dia sebagai kakak laki-laki tertua. Jika benar seperti yang dikatakan orang tua itu, Ibu Sophie mencintai Curtis, maka masalah antara Charlie dan Sophie sangat mungkin. Bab 1617. Tepat ketika semua orang di keluarga Wade memikirkan alasan seperti apa yang harus mereka gunakan untuk membujuk lelaki tua itu agar melepaskan ide ini, pria tua itu menamparkan meja dan berkata dengan penuh semangat, "Saya pikir selama Charlie mengangguk, tingkat keberhasilannya sangat tinggi." Clayton buru-buru berkata, "Ayah, Charlie sudah menikah. Apakah menurut ayah mungkin bagi keluarga Schultz untuk menikahi cucu perempuan tertua mereka, yang seperti mutiara di telapak tangan mereka, dengan pria yang sudah menikah? Bahkan jika Charlie bercerai, itu akan menjadi pernikahan kedua." Orang tua itu berkata dengan acuh tak acuh, "Selama pesonanya cukup kuat, tidak akan ada masalah meskipun pernikahan ketiga atau bahkan belum bercerai. Apakah kalian tahu berapa banyak gadis keluarga kaya di East Cliff saat itu, yang ingin menjadi wanitanya Curtis meskipun Curtis sudah menikah?
Mereka tidak keberatan. Itulah pesona Curtis. Clayton berkata dengan malu. Ayah, waktu telah berubah. Anak-anak muda hari ini semua menghargai diri mereka sendiri. Bagaimana mungkin mereka melakukan kesalahan pada diri mereka sendiri? Orang tua Wade berkata dengan dingin. Apakah kamu suka atau tidak? Itu bukan terserah kamu. Itu juga bukan terserah saya. Itu terserah faktanya. Bagaimana kita bisa tahu jika kita tidak mencobanya? Setelah itu, dia segera berkata kepada Stephen. Stephen, kamu pergi ke Aurus Hill sesegera mungkin. Temui Charlie. Dan beritahu dia tentang masalah ini. Stephen berkata dengan serius. Tuan, saya tidak berpikir Tuan Muda Charlie akan setuju. Apa? Yeremia mengerutkan kening, menunjuk pada ahli waris keluarga Wade lainnya, dan bertanya, mereka tidak ingin Charlie kembali, bukan? Stephen buru-buru menjelaskan. Tuan, Anda salah paham. Saya berharap Tuan Muda Charlie dapat kembali ke rumah keluarga Wade siang dan malam. Tetapi menurut yang saya pahami tentang Tuan Muda Charlie, memang memungkinkan dia untuk menyetujui pernikahan keluarga Schultz. Belum lagi dia sudah punya istri, dan dia juga sangat memperhatikan istrinya yang sekarang. Kalau soal pernikahan, jangan lupa dia selalu punya akad nikah dengan keluarga Nona Golding. Itu perintah orang tuanya. Jika Anda memikirkan Nona Queen dari keluarga Golding, Anda tidak akan memikirkan Sophie dari keluarga Schultz. Sial, baru pada saat itulah semua orang memikirkan fakta yang telah mereka abaikan selama bertahun-tahun. Sejak Charlie masih muda, dia sudah memiliki kontrak pernikahan dengan nona tertua dari keluarga Golding, yang sekarang menjadi bintang besar Queen. Jeremiah tiba-tiba memiliki cahaya keemasan di matanya, dan berkata dengan penuh semangat, "Oh, aku bodoh. Ternyata kesempatan yang dikatakan Tuan Leonard melonjak ke langit itu ada di Charlie." Yang lain memandang Tuan Tua Wade, bertanya-tanya mengapa dia tiba-tiba mengatakan itu. Pada saat ini, lelaki tua itu menghela napas. Kekuatan keluarga Golding memang jauh lebih lemah daripada keluarga Schultz. Keluarga Golding juga kecil. Yule sendiri memiliki 25,5% saham keluarga Golding. Ini belum menghitung asetnya yang lain. Jika dikumpulkan mungkin mencapai tingkat triliun. Dan yang paling sempurna adalah dia hanya memiliki satu anak perempuan. Semua yang dia miliki akan menjadi milik putri di masa depan. Dengan kata lain, itu juga akan menjadi milik menantunya. Orang-orang cemburu sampai mati, asli atau palsu, bahwa Charlie telah berada di luar selama bertahun-tahun. Dan dia masih membawa kontrak pernikahan dengan nona tertua dari keluarga Golding. Ini sangat membuat iri, bukan? Pada saat ini, lelaki tua itu berdiri dengan penuh semangat dan berkata kepada Stephen, "Stephen, aku punya tugas untukmu. Aku tidak peduli metode apa yang kamu gunakan. Dalam waktu setengah tahun, Charlie harus bercerai dari wanita di Aurus Hill itu, dan kemudian kembali ke keluarga." Stephen mengangguk. "Tuan, saya akan melakukan yang terbaik." Anggota keluarga Wade lainnya semuanya bermasalah. Menurut tren saat ini, sepertinya lelaki tua itu harus mendapatkan kembali Charlie. Dan begitu Charlie kembali, dia sangat mungkin menjadi menantu dari keluarga Golding. Dan juga sangat mungkin bahwa dia akan menjadi menantu dari keluarga Schultz. Pada saat itu, dia telah menjadi orang yang benar-benar dapat mencapai kedua sisi keluarga Wade. Bab 1618. Ini adalah situasi yang tidak dapat diterima untuk sepupu lainnya. Untuk sementara waktu, semua orang mulai berpikir putus asa tentang tindakan balasan. Suasana hati Tuan Wade tiba-tiba menjadi lebih cerah di sini. Dan dia sudah bisa memastikan bahwa kesempatan bagi keluarga Wade untuk lepas landas seperti yang disebutkan oleh Tuan Chandler Leonard ada pada Charlie. Ini tiba-tiba memecahkan keraguan yang telah mengganggunya selama 4 tahun, dan membuatnya merasa lega. Jadi, dia tertawa, berdiri, dan berkata dengan keras, "Oke, cukup untuk hari ini. Mari kita akhiri pertemuan ini." Ekspresi setiap orang sedikit berbeda. Namun tidak ada yang berani mengatakan apapun untuk melawannya. Tetapi setiap orang memiliki pikiran mereka masing-masing. Sebagian besar dari mereka tidak ingin melihat Charlie kembali ke keluarga Wade dengan cara yang menonjol. Setelah pertemuan,
Stephen kembali ke kantornya dan hanya duduk di kursinya ketika dia menerima telepon dari Charlie. Dia sangat gembira, buru-buru menerima telepon, dan bertanya dengan hormat, "Tuan, Anda menelepon kali ini. Ada apa?" Charlie bertanya, "Tuan Thompson, apakah nyaman bagimu untuk berbicara sekarang?" "Nyaman," Stephen Thompson buru-buru berkata. "Saya di kantor saya sendiri. Ini sangat aman dan langkah-langkah kerahasiaannya sangat bagus. Anda dapat mengatakan apapun yang Anda inginkan." Charlie bersenandung dan berkata dengan ringan, "Saya di Eastcliff. Saya ingin bertemu." "Apakah Anda punya waktu?" Stephen bertanya dengan heran. "Tuan, apakah Anda ada di Eastcliff?" "Kapan datangnya?" Charlie berkata, "Aku sudah berada di sini selama 2 hari. Aku datang untuk melakukan beberapa hal. Aku berencana untuk kembali besok. Aku ingin bertemu denganmu sebelum aku pergi." Stephen segera berkata, "Tidak masalah. Mudah Tuan. Silakan datang ke kedai teh Guang Yuan di Aula Persekutuan Hu Guang. Itu kedai teh milik saya." Charlie berkata, "Oke, kalau begitu aku akan pergi sekarang." Stephen buru-buru berkata, "Ayo segera berangkat." Aula Persekutuan Hu Guang adalah sebuah bangunan dari masa dinasti Qing. Itu digunakan untuk menghibur orang-orang yang datang ke Beijing untuk mengikuti ujian di daerah Hu Guang. Ini sedikit mirip dengan kantor Hu Guang dinasti Qing di Eastcliff. Tempat yang bagus untuk upacara minum teh. Stephen berinvestasi di kedai teh di Hu Guang Guildhall. Kedai teh ini antik dan menawan. Stephen sering datang ke sini untuk beristirahat atau menghibur teman di hari kerja. Karena Stephen sekarang adalah pengurus rumah tangga besar keluarga Wade, dia juga merasa bahwa dia adalah orang nomor 1 di Eastcliff. Selain keluarga terbaik, para leluhur keluarga lain harus menghormati di depannya. Kedai tehnya sangat bagus. Banyak orang terhormat datang ke sini. Ketika Charlie tiba di Aula Persekutuan Hu Guang, Stephen Thompson sudah tiba 1 langkah di depannya. Dia secara pribadi menyambutnya di pintu, dan terpana ketika dia melihat Charlie datang dengan seorang wanita yang mengenakan masker. Stephen telah terlibat secara mendalam di Eastcliff selama bertahun-tahun. Dia memiliki wawasan yang luar biasa tentang banyak hal. Dia hampir bisa melihat sekilas bahwa wanita yang mengenakan masker datang bersama Charlie adalah nona tertua dari keluarga Golding, Queen. Pada saat ini, Stephen sangat gembira dan berkata dengan penuh semangat, "Tuan, Nona Golding, bagaimana kalian berdua bertemu?" Queen tersenyum dan berkata, "Paman Thompson, aku sudah berpakaian seperti ini, tapi aku tidak bisa menyembunyikannya darimu." Stephen tersenyum dan berkata, "Nona Golding memiliki temperamen yang luar biasa. Bagaimana bisa ditutupi oleh masker?" Setelah itu, Stephen buru-buru berkata lagi, "Tuan, Nona Golding, tidak nyaman berbicara di sini. Tolong ikuti saya ke halaman belakang." Bab 1619. Rumah teh Guang Yuan terbagi menjadi halaman depan, halaman tengah dan halaman belakang. Semuanya khas bangunan kayu antik. Ada juga panggung di dalamnya. Sering diadakan stand-up komedi atau menyanyikan opera Peking di sini. Halaman depan dan halaman tengah keduanya terbuka untuk umum. Semua anggota kedai teh dapat makan di sini. Tetapi halaman belakang tidak terbuka untuk umum. Ini adalah area pribadi Stephen, dan rahasianya sangat tinggi. Stephen dengan penuh hormat mengundang Charlie dan Queen ke ruang tamu pribadi di halaman belakang. Setelah masuk, Stephen segera memisahkan semua staf layanan, lalu secara pribadi mengundang Charlie dan Queen untuk duduk di sofa, dan pada saat yang sama secara pribadi menggunakan set teh Jianzhan yang berharga untuk membuat teh untuk mereka berdua. Menyerahkan cangkir teh harum kepada mereka berdua, Stephen tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, "Tuan, saya benar-benar tidak mengira Anda akan datang ke Eastcliff, dan Anda datang bersama Nona Golding." Stephen sebenarnya merindukan Charlie untuk bersedia kembali, dan dia juga merindukan Charlie untuk datang bersama dengan Queen. Dia telah berada di Eastcliff selama bertahun-tahun, dan dia mengetahui situasi keluarga Wade dan keluarga besar lainnya di Eastcliff dengan sangat baik. Dengan pemahamannya tentang situasi seluruh keluarga Eastcliff, dia merasa bahwa bagi Charlie, pilihan terbaik adalah menceraikan istrinya saat ini, lalu meninggalkan kota kecil Aurus Hill dan datang ke Eastcliff, dan mengambil kembali status tuan muda kedua keluarga Wade.
lalu menikah dengan Queen secara terbuka. Menurut pendapat Stephen, tidak ada seorang pun di dunia ini yang lebih cocok untuk Charlie selain Queen. Keduanya adalah pasangan yang diciptakan di surga. Ini bukan hanya karena Charlie dan Queen memiliki kontrak pernikahan, tetapi juga karena Yule adalah pria yang berbudi luhur. Keluarga mereka dibangun atas dasar cinta dan kebenaran. Lebih penting lagi, keluarga Golding sangat kuat dan hanya memiliki satu anak perempuan. Jika Charlie menikahi Queen, itu sama dengan membawa setengah dari keluarga Golding di belakangnya. Dengan cara ini, Charlie bukan hanya tuan muda kedua dari keluarga Wade, tetapi juga menantu dari keluarga Golding. Tidak akan ada yang bisa menandinginya di East Cliff. Oleh karena itu, dia sangat bersemangat saat melihat Charlie dan Queen bersama sekarang. Pada saat ini, Charlie berkata dengan ringan, "Saya datang ke East Cliff kali ini terutama untuk menemui Paman Golding. Kesehatannya tidak terlalu baik beberapa waktu lalu, jadi saya datang menemuinya." Stephen terkejut dan berkata, Tuan Golding tiba-tiba pulih dari penyakit serius. Dan dia terlihat jauh lebih muda di TV. Pasti ini Anda yang membantu di belakang layar, kan? Stephen selalu sedikit memperhatikan Charlie. Meskipun dia tidak tahu banyak, dia telah mendengar tentang Charlie yang dianggap sebagai master di Aurus Hill. Dan dia tahu bahwa ada hal-hal tentang muda tuan kedua ini yang tidak diketahui orang biasa. Dia memiliki kemampuan luar biasa. Menghadapi pertanyaan Stephen, Charlie tersenyum sedikit, mengangguk ringan, dan berkata, "Saya juga mendapat obat yang baik secara kebetulan. Jadi saya segera datang untuk memberikannya kepada Paman Golding. Untungnya, obat ini bekerja dengan baik." Stephen bergidik dan berkata dengan emosi, "Khasiat obatmu sangat luar biasa. Setelah tinggal di sini selama bertahun-tahun, saya belum pernah mendengar obat apapun. Setelah sembuh dari penyakit kanker pankreas tingkat lebih lanjut, dapat dilihat bahwa obatmu yang baik pastilah obat ajaib." Charlie mengangguk tanpa komentar, memandang Stephen dan berkata dengan serius, "Tuan Thompson, saya telah menyiapkan obat ini untuk Anda. Jika Anda mengacungkan di masa depan, saya pasti akan mengirimkannya kepada Anda." Pil peremajaan. Charlie memilikinya. Bab 1620. Jika benar-benar perlu, dia bisa mengeluarkannya sekarang dan memberikannya kepada Stephen kapan saja. Tetapi alasan dia mengatakan bahwa dia akan menunggu sampai Stephen memanggil adalah karena dia ingin menggunakan pil peremajaan untuk meningkatkan izin Stephen Thompson. Bukannya dia meragukan Stephen, tetapi dia merasa bahwa dalam keadaan apapun, tidak salah untuk berhati-hati. Dengan pil peremajaan yang menggantung, kesetiaan Stephen Thompson kepadanya pasti akan meningkat. Ketika Stephen mendengar ini, ekspresinya membeku, dan dia segera berterima kasih padanya. "Tuan muda, hidup saya dedikasikan untuk Anda. Saya akan melalui berbagai jalan meskipun itu penuh bahaya." Stephen bukan hanya orang yang setia, tetapi juga orang yang cerdas. Meskipun dia tidak tahu apa itu pil peremajaan, dia juga bisa melihatnya melalui penampilan Yule. Pertama-tama, obat mujarab yang disebutkan Charlie haruslah obat ajaib yang menyembuhkan segala penyakit. Bahkan kanker pankreas stadium lanjut yang parah dengan tingkat kematian hampir 100% dapat disembuhkan. Maka mungkin tidak ada penyakit yang tidak dapat diterapi dengan obat ini. Kedua, keadaan Yule di TV bahkan lebih baik daripada ketika dia sehat. Ini membuktikan bahwa obat ini tidak hanya dapat menyembuhkan penyakit, tetapi juga memperpanjang umur. Dengan dua efek ini, hampir bisa disebut sebagai harta karun di dunia. Dan sekarang, Charlie benar-benar berjanji untuk menyiapkan satu obat untuk dirinya sendiri. Bukan hanya membuatnya bersemangat, tapi juga membuatnya sangat menyentuh. Charlie mengangguk ringan dan bertanya kepada Stephen, "Tuan Thompson, saya datang menemui Anda kali ini karena saya ingin mengetahui detail bagaimana orang tua saya dipaksa keluar dan dibunuh. Apakah Anda punya petunjuk lagi? Misalnya, siapa dalang di balik ini?" Stephen ragu-ragu sejenak, dan berkata, "Tuan, yang disinggung ayahmu adalah keluarga Rothschild yang telah mendominasi Barat selama bertahun-tahun. Tetapi pada kenyataannya, seluruh keluarga Eastcliff juga jelek." Charlie mengerutkan kening dan bertanya kepadanya, "Mengapa ayahku menyinggung seluruh keluarga Eastcliff?"
Stephen Thompson menghela nafas dan berkata, "Saat itu, di bawah gelombang ekonomi pasar terbuka, ayahmu memimpin keluarga Wade untuk memulai keuangan dan perdagangan transnasional. Pada saat itu, banyak keluarga besar di Tiongkok tidak tahu apa-apa tentang pasar keuangan luar negeri. Perdagangan fisik yang sangat tradisional, seperti mengekspor beberapa produk dalam negeri ke luar negeri, dan kemudian mengimpor beberapa produk dari luar negeri untuk kembali ke Cina. Perdagangan batas lintas semacam ini adalah yang paling mendasar. Nenek moyang kita telah melakukan ini sejak dinasti Tang dan Song. Bahkan sejak dinasti Song, negara kita telah menjadi negara perdagangan luar negeri terbesar di dunia. Pelabuhan Quanzhou 1000 tahun yang lalu dapat dikatakan sebagai pelabuhan perdagangan tersibuk di dunia." Berbicara tentang ini, Stephen menghela nafas dan berkata, "Namun, sampai ayahmu tumbuh dewasa, perdagangan luar negeri pengusaha domestik kita hampir sama dengan dinasti Tang dan Song, tanpa konten teknis. Sementara orang-orang Eropa dan Amerika sudah mendominasi keuangan multinasional. Mereka bermain luar biasa di saham, kontrak berjangka, minyak, emas, dana ekuitas swasta, dana lindung nilai, modal ventura. Ini adalah keterampilan negara Eropa dan Amerika Serikat. Pada masa itu, negara-negara Asia masih mengandalkan kerja keras para pekerjanya untuk pergi ke luar negeri untuk menukar uang dengan uang. Ketika sedikit menumpuk, dana lindung nilai orang lain langsung membawa banyak uang panas dan pergi ke Asia untuk mendatangkan malapetaka. Gejolak keuangan secara hukum dapat merampas hasil kerja negara-negara Asia selama beberapa tahun atau bahkan puluhan tahun, menyebabkan keruntuhan keuangan suatu negara, keruntuhan pasar saham, keruntuhan pasar properti. Saat itu, keluarga Rothschild mengarahkan tujuan penghisapan darah mereka pada keluarga besar di negara ini. Ketika semua orang hanya bisa dibantai, ayahmu lah yang berdiri dan mengorganisir seluruh keluarga besar di East Cliff untuk melawan keluarga Rothschild. Keluarga Jerman itu, pada akhirnya mundur, dan mereka tidak berani datang ke Tiongkok selama 10 tahun. Ketika Charlie mendengarnya, dia tidak bisa menahan kerutan. Kalau begitu, keluarga-keluarga di East Cliff ini seharusnya berterima kasih kepada ayah saya. Mengapa ayah menyinggung saya? Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.